शहरों में शायद इसीलिए इतना शोर होता है, ताकि कोई अपने दिल की आवाज न सुन पाए। मैं भी नहीं सुन पाया। चल पड़े हम ऐसी राह। लव एट फर्स्ट साइट सुना है? Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film yang bikin baper yang berjudul Sanamri. Film ini mengisahkan seorang cowok tampan rupawan yang diposisikan harus memilih antara cewek lugu cinta di masa kecilnya atau tante cantik semok gendal-gendul kaya raya yang bisa mempengaruhi karir di kerjaannya. Tapi di balik hubungan cinta segitiga itu tersembunyi fakta yang bikin mak jreng. So, siapkan tisu magic sebelum nonton dan bumper Om Brewok Story. Awal kisah di sebuah desa terpencil di India diperlihatkan sebuah studio foto tua yang menyimpan foto-foto kenangan. Nah, di luar terlihat kakek-kakek pikun yang menyuruh guguk untuk senyum. Smiling kire. Rupanya kakek yang bernama Dadu itu dulunya seorang fotografer. Nggak cuman kire yang disuruh senyum, batu yang dipakein syal juga disuruh senyum. Bahkan orang gila aja sampai ngetawain ini kakek-kakek karena dia tuh lebih sedeng daripada dia. Nah, di Mumbai diperlihatkan seorang eksekutif muda tampan yang bernama Akash. Di malam tahun baru, Akash ini diomelin sama bosnya. Tuan Manoj pengen si Akash ini tetap kerja walaupun harus mati sekalipun. Yang penting Akash itu kudu bisa mendapatkan tender kontrak dari big boss luar negeri yang bernama Pablo. Kalau si Akash bisa nyelesain tugas ini, Akash baru bisa dinaikin jabatannya. Ya udah deh, mau nggak mau di malam tahun baru Akash pun harus ngedown di kantor. Tak lama kemudian, OB kantor yang bernama Pitu menyarankan agar si Akash pulang aja. Toh ini malam tahun baru juga. Bos Pablo yang dikejar-kejar tendernya juga mungkin lagi party sama teman-temannya. Ngikutin saran dari si Pintu, Akash pun langsung pulang. Tapi karena masih stres, Akash pun berniat mampir di sebuah party. Alah, baru mulai udah joget-joget aja ini film ya. Tapi untung sih gendal-gendal mbaknya. Sialnya, pas lagi joget-joget bareng teman-temannya itu, si Manos malah juga ada di sana. Alhasil Akash pun gak bisa party bebas dan malah kucing-kucingan sama bosnya itu. Keesokan paginya Akash pun dibangunin sama bapak kos. Abah Abud pun nanya, kapan nih si Akash mau bayar sewa kos-kosannya? Udah 2 bulan nunggak nih yo. Akash yang emang lagi cekak minta keringanan sama si Abah Abud. Akash berjanji kalau tendernya gol dia akan membayar lunas hutangnya. Scene kemudian memperlihatkan kehidupan seorang Akash yang monoton. Berangkat kerja, macet-macetan, sampai kantor kerja terus pulang. Pokoknya gitu terus tiap hari. Nah, di kantor diperlihatkan si Akash dipanggil sama si Manes. Rupanya si Manes itu udah tahu kalau si Akash malam itu ikut party. Pokoknya ini bos tuh toksik banget dah. Udah banyak omong, banyak maunya, pelitnya, weleh-weleh. Nah, di kantin diperlihatkan kalau si Akash curhat sama teman-temannya. Ternyata nggak cuma si Akash yang tertekan kerja di sana. Teman-temannya juga ngerasain hal yang sama dengan si Akash. Tak lama kemudian diperlihatkan si Akash yang ditelepon oleh ibunya. Akash itu ditanyain kapan bisa pulang ke kampung. Tapi belum sempat ibu menjelaskan, Akash sudah memotong. Dia tuh tidak bisa pulang karena sangat sibuk. Namun ibu bilang kakeknya si Akash berniat menjual studio fotonya karena kondisi kakek sudah sendap-sendlip mau dituntut sama malaikat maut. Mendengar hal itu, mau nggak mau Akash pun langsung pulang ke desa. Keesokan harinya Akash pun sampai di Tanakpur, kampung halamannya. Nah, sepanjang perjalanannya ke rumah, Akash itu mengenang kenangan masa kecilnya di kota itu. Tapi pas melewatin sebuah rumah, tiba-tiba jantungnya si Akash berdetak kencang. Tak lama berselang, Akash menemui kakek Dadu. Tapi kakek ini seolah-olah tidak mengenali si Akash. Ibu pun bilang, semenjak beberapa tahun belakangan ini, kakek itu menjadi pikun dan sulit mengenali orang. Di sana, Akash juga diomelin sama bapaknya, karena si Akash ini lebih memilih kerja di kota besar sampai lupa dengan keluarganya di kampung. Namun pas si Akash bersedih, tiba-tiba kakek berkata, "Senyumlah, nak." Keesokan harinya diperlihatkan maklar rumah yang sedang berdiskusi dengan ayahnya si Akash. Ketika melihat studio foto itu, seketika Akash pun menjadi flashback dengan kenangan indahnya dulu. Saat masih kecil, Akash itu terkenal dengan anak yang sangat bangor dan aktif bener. Diceritakan juga, bila si Akash kecil itu selalu bersama dengan kakeknya. Pernah nih, suatu hari, bioskop Tanakpur akan menayangkan film semi ewek-ewek untuk pertama kalinya. Melihat tuh poster, Akash kecil yang super bangor ini malah nyikat tuh poster enak-enak. Ya ini bocil pun langsung diuber-uber sekampung lah. Tapi kakek Dadu tetap aja ngebelain si Akash. Ya wong dia juga pengen lihat tuh poster kok ya. Kakek sama cucu podo bae. Pokoknya mereka berdua itu kompak banget dah. Nah suatu hari ada tetangga Akash yang menikah.
Akas bocil pun bertanya apakah kelak dia juga akan menemukan cinta sejatinya. Di hari itu, Akas pun terus bertanya kepada kakek, apakah besok pas dewasa dia akan punya pacar, akankah dia menikah, dan pertanyaan-pertanyaan lain soal cinta. Akas juga bertanya, kan kakeknya ini kan sering ngeramalin orang nih ya, sekarang ramalin aku dong kek, siapakah calon cinta sejatiku? Gak lama kemudian, Dadu pun langsung menerawang masa depan cucu kesayangannya ini. Namun seketika, raut mukanya si Dadu pun langsung berubah. Kakek pun bilang, cewek itu berada di desa kita, rumahnya 500 langkah dari studio foto kita. Kau akan bersamanya selama seumur hidupnya, tapi dia tidak akan pernah menjadi milikmu. Kakek juga bilang, ketika Akas berhasil menemukan rumah cinta sejatinya itu, jantungnya akan berdegup sangat kencang. Dan ketika saatnya tiba, Akas pun akan sadar kalau dia itu sedang jatuh cinta. Keesokan harinya, Akas pun mencoba melangkah sebanyak 500 kali untuk membuktikan omongan kakeknya itu. Dan akhirnya sampailah si Akas di depan sebuah rumah. Melihat jendela dan lantunan piano, Akas pun mencoba melempar bolanya. Tak lama kemudian, keluarlah seorang anak cewek yang kayaknya sih lebih tua daripada si Akas. Di saat itu, Akas pun kecewa karena jantungnya tidak dak-dik-duk ser. Di titik ini, Akas pun meyakini kalau kakeknya itu tukang ngibul. Kita kembali lagi ke masa kini, diperlihatkan kalau si Akas diteleponin terus sama si Manos. Ya secara dia udah ngilang selama 2 hari. Lihat Akas yang sedih, ibunya pun mencoba menenangkan si Akas. Ibu pun bilang, walaupun ada masalah sebesar apapun, Akas ini harus tahu kalau keluarganya akan selalu mendukung si Akas. Nah, pas pulang ke rumah kakek, Akas pun melihat foto seorang anak cewek. Nah, di sini dia pun baru keinget kalau dia itu pernah punya teman cewek yang bernama Sruti. Di flashbacknya itu diperlihatkan Sruti yang masih SMA berangkat sekolah di tengah salju. Diperlihatkan juga Akas yang emang dari kecil itu udah emang narsis. Intinya sih, Sruti dan si Akas itu saling mencintai. Cinta anak SMA gitu deh. हर दिन हर रात तेरा ख्याल रहता है जिया जाए कैसे मुस्कुराया तूने जो देना चुपके. Pernah juga suatu hari Akas membuatkan sebuah puisi indah untuk si Sruti. Akas juga berjanji kalau dia akan mencintai Sruti selamanya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Pasangan bucin ini pun berjanji besok setelah acara kelulusan mereka akan bertemu lagi di tempat ini dan akan menanam pohon cinta mereka sendiri. Namun keesokan harinya, paman Akas yang baru pulang dari Mumbai langsung menemui keluarganya si Akas. Paman ingin menyekolahkan si Akas di Mumbai karena dia yakin Akas yang pintar itu bisa sukses di Mumbai. Kalau terus berada di desa, maka si Akas tidak akan pernah berkembang. Mendengar itu, ayah dan ibunya Akas pun merasa keberatan karena Akas ini adalah anak satu-satunya. Tapi kakek malah mendukung Akas pergi ke Mumbai. Walaupun berat, tapi kakek ingin yang terbaik untuk si Akas. Akhirnya mereka pun menyerahkan semua keputusannya ke Akas. Kalau memang si Akas ingin berkuliah di Mumbai, kereta akan berangkat 2 jam lagi. Singkat cerita, Akas pun memutuskan untuk pergi ke Mumbai. Di sisi lain, diperlihatkan si Sruti yang sudah menunggu di bawah pohon. Nah, di rumah, ibunya pun bertanya apakah Akas akan berpamitan ke Sruti. Namun Akas berkata, dia tidak akan berpamitan. Bila dia berpamitan kepada Sruti, maka dia tidak akan pernah pergi dari desa ini dan tidak akan pernah sampai di Mumbai. Dan akhirnya Akas pun mengkhianati janjinya sendiri, meninggalkan Sruti yang menunggu si Akas di bawah pohon. Semenjak saat itu, Akas pun lost kontak dengan si Sruti. Bahkan Akas tidak tahu sekarang Sruti berada di mana. Pada saat perjalanan pulang, Akas pun kembali teringat kenangan masa kecilnya dulu. Ketika Akas kecil melewati rumahnya si Sruti, tiba-tiba detak jantungnya pun jadi cepat. Tak lama kemudian diperlihatkan serah terima uang pembelian studio milik kakek. Di saat itu, ayahnya pun marah kepada si Akas. Andaikan Akas ini tidak pergi ke Mumbai dulu, maka si Akas ini tidak akan pernah mengingkari janjinya mengelola studio foto milik kakek dan juga melupakan kampung halamannya sendiri. Nah, di sini sempat terjadi cekcok kecil antara bapak dan anak itu. Nah, pas mau minta cap jempol kakek, tiba-tiba si Akas ditelepon oleh si Manos. Karena 4 hari hilang tanpa kabar, Manos pun langsung memecat si Akas. Karena hal itulah transaksi jual belinya pun jadi batal dan Akas pun langsung cabut kembali ke Mumbai. Nah, di kantor, teman-temannya si Akas pun bilang kalau nggak cuma si Akas yang dipecat, manajer Akas juga dipecat sama si Manos. Rupanya, bos Pablo dari Amerika itu kemarin bercerai. Perusahaannya pun dibagi 2 dengan istrinya. Nah, yang mendapatkan perusahaan yang seharusnya kerjasama dengan perusahaan si Akas itu sekarang jadi milik Nyonya Pablo. Di sini Akas pun kepikiran ide bagus. Nggak pakai mikir panjang, Akas pun langsung nyatronin si Manos yang lagi kencing. Sambil petang keringan lihat pipisnya si Manos, si Akas ini memohon agar dia jangan dipecat. Dia berjanji akan mendapatkan tender itu. Kalau dia nggak bisa meyakinkan Nyonya Pablo, sok atuh mau dipecat ya monggo. Beberapa hari kemudian diperlihatkan kalau si Akas mendapatkan informasi soal Nyonya Pablo. Teman-temannya bilang kalau Nyonya Pablo itu akan mengikuti yoga camp di Kanada. Merasa ini adalah peluang satu-satunya untuk mendapatkan tender itu, Akas itu langsung mengikuti yoga camp itu. Nah, di hotel, Akas pun langsung mencoba merayu mbak-mbak resepsionis agar bisa menunjukkan siapakah yang bernama Nyonya Pablo itu. Nah, pas lagi nunggu itu, diperlihatkan di sebelah Akas ada keluarga dari India yang ikut camp itu juga.
Pokoknya ini keluarga itu rame banget dah, khususnya anak mereka yang pengen dipanggil James Bond. Oh iya, satu lagi nih peraturan di camp itu. Semua peserta harus menggunakan nama samaran. Pokoknya nggak boleh menyebutkan identitas asli mereka selama berada di camp itu. Nah, pas si Akas sudah mendapat informasi tentang Nyonya Pablo, manajer hotel pun langsung melarang mbak-mbak resepsionis Pulen itu. Yah, gagal deh. Bingung kudu gimana lagi. Akas yang menggunakan nama samaran Bill Gates itu punya ide nyeleneh. Dia itu langsung meminta bantuan James Bond untuk mencari siapakah Nyonya Pablo yang asli. Alhasil James Bond KW ini pun langsung menjalankan misinya dong. Mulai dari deketin tante-tante bule yang neneknya goyang-goyang pas lagi yoga, deketin mbak-mbak yang kumur-kumur pakai kutang ijo, deketin mas mbak yang bikin bulu kuduk om berdiri. Bahkan cewek-cewek manis di bar juga dideketin. Tapi semuanya gagal. James Bond karbitan ini pun sama sekali nggak bisa menemukan siapakah Nyonya Pablo itu. Tapi di saat udah mau menyerah, ada cewek India yang perabotannya super sekali gedenya. Dia pun bertanya, siapa yang mencari Nyonya Pablo? Di sini Akas pun sadar kalau cewek pula di depannya itu adalah orang yang dia cari. Nggak perlu waktu lama, Akas pun langsung mengeluarkan jurus rayuannya. Tapi Nyonya Pablo itu nggak segampang yang dia kira. Nyonya Pablo pun langsung cabut meninggalkan si Akas. Namun Akas nggak mau menyerah. Dia itu tetap aja ngejar tante-tante beraset super gendal-gendul ini. Keesokan harinya diadakan sesi semedi bersama Babiji. Babiji pun bilang kalau hiduplah dengan harmoni, cakra, haki, nen, sama mana. Peace, pokoknya ngalir kayak tai. Nah, malam harinya, Akas pun kembali mepet Nyonya Pablo yang bernama asli Akansa. Akansa. Mirip ya, om panggil Sasha aja deh biar om gak kepleset-pleset nyebutnya. Intinya sih, Akas itu ngedabus sana-sini dan merayu si Sasha. Setelah makan malam, mereka pun lanjut ngobrol di luar. Pokoknya malam itu, mereka pun ngobrol panjang lebar, bulet, let, emang bulet sih ya. Tanpa terasa, Sasha udah mulai lulus sama si Akas. Ya, malah ditinggal masuk. Nah, ini nih, nyanyi sambil mandi. Bulan. Kambingnya pasti Sasha keluar kamar mandi, si Akas sudah nongkrong di sana. Dahlah, lihat sendiri aja deh. Hati-hati yang puasa, silahkan di skip karena banyak adegan gendal-gendel Pulen ginuk-ginuk pokoknya. Setelah puas joget-joget, diperlihatkan si Babji melakukan sebuah games dengan bola. Semua peserta harus menulis nama alias mereka masing-masing di bola itu. Setelah itu, tuh bola pun dilempar ke keranjang. Nah, tugas mereka itu adalah mengambil tuh bola secara random dan sebisa mungkin mengembalikan tuh bola ke pemiliknya. Permainan ini bisa membuktikan kalau jodoh itu nggak akan kemana. Nah, di saat itu Akas mendapatkan nama Anjali. Sedangkan bola milik si Akas dipegang oleh ini kan Seruti. Tapi anehnya pas melihat si Akas, Seruti itu seperti tidak mengenali si Akas sama sekali. Bahkan pas Akas bertanya kepada Seruti, Serutinya malah bingung dan menganggap Akas itu salah orang. Walaupun aneh, tapi Akas yakin benar kalau tuh cewek adalah si Seruti, cinta semasa kecilnya dulu. Keesokan harinya, semua peserta pun dikumpulin di tepi pantai. Babiji meminta semua orang untuk bergandengan dan merenung menembus sukma. Dengan topo broto itu, niscaya mereka akan melihat masa lalu dan masa depan, ataupun masa-masa yang lain. Om juga bingung mau ngomong apaan ya. Adalah pokoknya itu. Intinya sih kita diperlihatkan scene flashback Akas pas masih bocil. Di saat itu ada anak cewek imut-imut yang bernama Seruti. Itulah pertama kalinya Seruti dan si Akas bertemu. Melihat Seruti yang lagi bete, Akas pun mencoba membuat ini dedek gemes nyengir. Diperlihatkan juga bila si Akas itu kembali berjalan 500 langkah. Siapa tahu dia bisa deg-degan seperti yang dibilang oleh kakeknya. Tapi tetap sama aja, Akas nggak deg-degan sama sekali. Tapi anehnya pas melihat si Seruti, si Akas itu jadi naksir. Nah, pas si flashbacknya si Seruti, diperlihatkan Akas yang ngagetin Seruti yang lagi naik sepeda. Alhasil mereka berdua pun kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Gembelnya, kata-kata pertama si Akas ke Seruti adalah, "Nyok nikah nyok." Lah, si Seruti ogah lah. Pertama, si Akas itu masih bocah. Kedua, Seruti itu nggak suka sama cowok yang gondrong. Ya udah deh, mereka pun berjanji suatu saat pas mereka udah gede, mereka akan menikah. Mulai saat itu, dua bocil imut-imut ini pun berpacaran. Asoy, bocil udah pacaran cok. Adik-adik jangan ditiru ya. Nggak cuman pacar-pacaran nih ya, pas ngeliat si Akas lagi dideketin sama pelakor bocil, Seruti pun langsung ngamuk. Nah, di flashback yang lain, diperlihatkan kalau ternyata cewek piano yang rumahnya 500 langkah dari rumahnya si Akas itu adalah si Sasha ini coy. Oh, takdir emang ya. Keesokan harinya, Babiji pun kembali ngebuat games nyeleneh.
Kali ini para peserta dibawa ke sebuah daerah terpencil. Babiji akan mengundi dan memasangkan secara random. Mereka itu akan ditinggal di antah-berantah berduaan, tanpa uang dan HP. Mereka juga harus mencapai titik kumpul paling lama 3 hari setelah dilepas. Nah, takdir emang takdirnya. Si Akas itu malah dipasangkan sama si Shruti. Di titik ini, Shruti pun langsung bilang kalau hidup itu harus bebas seperti apa yang dibilang sama si Babiji. Walaupun bokek nggak punya uang, teko tenang dan santuy. Babiji juga pernah bilang kan, hiduplah seperti tai, biarkanlah air membawamu mengalir. Bila tuh tai ambiar kena air, seenggaknya bisa bermanfaat ke ikan-ikan. Asoy, filosofi tekek. Nah, pas melihat ada hansip Kanada, si Shruti ini pun langsung pengen mempraktekkan filosofi tai itu. Dia pun langsung nempelin tuh hansip sampai keliangan. Alhasil mereka berdua pun dimasukin ke penjara. Akas jelas saja marah-marah lah, gara-gara ulah si Shruti mereka malah dibui. Tapi sudut pandang Shruti berbeda. Dengan filosofi tainya itu, Shruti pun bilang, lihat, malam ini kita punya tempat nginep gratis, selimut anget, dan makan malam gratis. Ya, ada benernya juga sih yang dibilang sama si Shruti ya. Nah, keesokan paginya, si Shruti pun melihat kalau tuh hansip endut lagi pulas molor. Shruti pun menyadari kalau tuh hansip pakai kutek. Tiba-tiba si Akas pun langsung dikelomoh-kelomoh bibirnya. Habis itu Shruti pun manggil tuh hansip, Pak, lihat, ini temanku juga belok lo ya. Bangkeknya, pas ngeliat si Akas mulutnya berlipstik, ini hansip endut pun langsung nepsong. Mamam tuh mas-mas bule gendut. Tak lama kemudian, 2 orang ini pun langsung cabut dan begal motor orang. Rupanya di dalam, Om hansip itu pun udah bugil dan diket-iket sama si Akas. Ya udah deh, mereka pun jadi buronan dan diuber-uber sama om-om gendal-gendul. Iya sih gendal-gendul, tapi om kok malah jadi mual ngelihatnya ya. Allah. Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur. Untungnya ada kakek-kakek yang ngasih mereka sleeping bag. Nah, karena sleeping bagnya cuma 1 biji, ya yang make cuma Shruti doang lah. Tapi pas malam, Shruti nggak tega pas ngeliat si Akas kedinginan. Lah, kok udah untel-untelan aja nih orang ya? Mana nggak pakai baju lagi? Adalah. Setelah itu, mereka pun bertualangan bersama. Pokoknya asik banget dah. Di hari ketiga, mereka pun sampai di base camp. Tapi tanpa mereka sadari, si Sasha melihat mereka dengan cemburu. Tentu aja dengan baju yang kebuka. Mantap. Nah, malam harinya, akhirnya camp itu pun selesai. Dan saatnya untuk berpisah. Alah, Mbak Sasha masih aja pakai baju bulan ya. Jos banget emang ini cewek. Nah, pas mau berpisah, Akas pun menemui si Shruti. Dia yakin benar kalau cewek di depannya itu adalah si Shruti, teman dan cinta di masa kecilnya dulu. Akas meminta maaf karena dulu telah meninggalkan si Shruti. Tapi belum juga Shruti mengucapkan sepatah kata, ada orang hotel yang bilang kalau ada telepon untuk si Shruti. Anehnya, setelah menerima telepon itu, sikap Shruti pun langsung jadi sangat dingin. Di sana Akas pun bilang kalau dia tuh mencintai si Shruti. Namun Shruti mengatakan kalau saat ini adalah waktunya untuk berpamitan. Kalau mereka berjodoh, mereka akan bertemu lagi. Shruti juga bilang, cinta itu bukan dari seberapa dekat kita, tapi juga seberapa lama kita hidup. Dan Shruti pun pergi meninggalkan si Akas. Di malam harinya diperlihatkan si Sasha yang juga hendak pulang. Di sana Akas pun meminta maaf karena telah menipu si Sasha. Akas juga bilang niat awalnya itu adalah mendekati si Sasha demi tender. Tapi ketika mengenal si Sasha lebih jauh, dia tidak ingin memanfaatkan si Sasha. Akas juga menganggap si Sasha itu sebagai temannya. Namun Sasha tidak mau mendengar lagi dan langsung pergi dari sana dengan rasa kesal. Beberapa hari kemudian, Akas pun kembali bekerja. Belum juga duduk, si Manos itu udah marah-marahin si Akas karena si Akas itu tidak berhasil mendapatkan tendernya. Nggak cuma dimarahin, Manos juga menghina si Akas habis-habisan. Di titik ini, Akas pun udah nggak kuat lagi. Dia pun bilang semua unek-uneknya ketika bekerja di perusahaan si Manos itu. Si Akas ini sudah tidak punya lagi keinginan bekerja di perusahaan itu lagi. Gara-gara itu juga lah, karyawan yang lain pun juga ikutan kebuka matanya. Karyawan yang selama ini tertindas sama si Manos langsung memutuskan untuk resign bareng-bareng. Nah, lo tahu kalau karyawan yang mau pada cabut semua, si Manos pun malah jadi jiper sendiri. Sekarang dia pun memohon-mohon agar si Akas jangan resign dulu. Malam harinya diperlihatkan kalau si Akas masih belum bisa move on dari si Shruti. Tak sengaja pas lagi ngelamun, Akas melihat si Shruti lagi nunggu taksi.
Jelas aja si Akas pengen menghampiri si Sruti, tapi takdir emang lagi nggak asik. Tuh mobil nggak bisa dibuka. Alhasil, Sruti pun kembali pergi naik taksi, meninggalkan si Akas yang basah-basahan. Keesokan harinya, tiba-tiba si Akas dipanggil sama si Manos. Dia bilang kalau ada tamu yang pengen bertemu sama si Akas. Rupanya tamu itu adalah si Sasha. Sasha pun langsung curhat kalau selama dia menikah dengan si Pablo, dia tidak merasa bahagia sama sekali. Namun sekejap bersama si Akas kemarin, itu sangat membuat si Sasha bahagia. Sasha juga bilang kalau dia itu mau bekerja sama dengan perusahaan milik si Akas, karena sekarang mereka kan temenan. Dan si Sasha juga menunjuk si Akas sebagai pemimpin perusahaannya di Amerika. Mendengar tawaran itu, si Akas malah jadi galau. Satu sisi, itu adalah jabatan yang sangat dia idam-idamkan. Tapi di sisi yang lain, dia tidak ingin meninggalkan India, semua itu karena Sruti. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan si Akas lagi bengong di pantai. Dia pun dikagetkan oleh kedatangannya si Sasha. Melihat Akas yang masih aja pelolor gara-gara si Sruti, Sasha pun berniat membantu si Akas menemukan si Sruti. Dari informasi intelnya, Sasha telah menemukan lokasi Sruti selama ini tinggal. Nggak pakai lama, Akas dan Sasha pun langsung menuju tempatnya si Sruti. Di perjalanannya itu, Akas udah membayangkan akan bermesraan tanpa baju di danau kenangan mereka sama si Sruti. Tapi pas bangun dari lamunannya, ternyata yang berada di depannya itu adalah si Sasha. Diperlihatkan juga, walaupun mencoba tegar, tapi si Sasha itu tidak bisa menyembunyikan rasa cintanya ke Akas. Nah, sampai pas mereka mengetuk sebuah rumah, Akas melihat sosok Sruti yang menunggu di depan pintu. Tapi kembali lagi, itu hanyalah lamunannya si Akas. Rupanya, Sruti memang pernah tinggal di sana. Tapi sekarang, Sruti sudah tidak tinggal di sana lagi. Di sebuah kuil, Akas pun bingung harus gimana lagi menemukan si Sruti. Di titik ini, Sasha pun berkata, andaikan si Akas mau menerima cintanya, maka Akas akan membuka lembaran baru. Di sini, Akas pun bersedia bersama si Sasha, tapi dengan satu syarat. Akas pengen menyelesaikan sesuatu dulu, agar tidak ada ganjilan lagi kelak. Tak lama berselang, mereka berdua pun kembali ke Tanakpur, kampung halaman mereka berdua. Di sana, Akas pun mencoba melangkah 500 kali lagi untuk terakhir kalinya. Singkat cerita, tidak seperti pas dia masih bocil. 500 langkah Akas sekarang tepat berhenti di depan rumahnya si Sruti. Dan benar apa yang dibilang kakeknya, ketika di depan rumah Sruti, jantung Akas berdetak dengan sangat kencang. Kebetulannya lagi, di sana malah ada Sruti. Melihat itu, Akas pun langsung mengutarakan semua rasa cintanya. Dia pun berjanji, kali ini dia tidak akan meninggalkan Sruti lagi. Di saat yang bersamaan, Sasha yang melihat itu langsung membalikan badan karena dia sadar cinta si Akas itu hanya untuk si Sruti. Namun tiba-tiba Sruti langsung melepaskan pelukannya si Akas. Sruti bilang kalau dia juga sangat mencintai si Akas, tapi dia tidak ingin bersama si Akas. Akas jelas saja marah dan meminta penjelasan, namun Sruti tetap tidak ingin menjelaskan alasannya. Mendapat penolakan dari si Sruti, hati Akas pun menjadi hancur. Tak lama kemudian diperlihatkan si Akas yang berjalan lunglai di tengah salju, sedangkan si Sruti terlihat hendak pergi dari Tanakpur. Tak lama berselang, Sruti pun sampai di sebuah rumah dan menemui seorang cowok. Tanpa Sruti ketahui, Akas ternyata menyaksikan semua itu, dan dia pun beranggapan kalau Sruti menolak dirinya itu karena lelaki lain. Malam harinya, Akas pun menemui cowok yang tadi siang. Ternyata Rajesh ini adalah sepupu dari si Sruti sekaligus dokternya Sruti. Ternyata Sruti itu sekarang sedang mengidap penyakit jantung koroner akut. Rajesh pun menjelaskan bila tidak ada donor jantung dalam waktu dekat, maka nyawa Sruti akan hilang. Mendapatkan fakta itu, dunia Akas pun langsung berputar balik. Dia pun langsung menemui si Sruti di rumah sakit. Sruti juga menjelaskan kenapa dia menghindari si Akas, karena dia itu tidak ingin melihat si Akas bersedih. Kenapa dia mengikuti camp di Kanada, karena dia ingin untuk terakhir kalinya bisa bersama si Akas. Memang Sruti itu sangat kecewa ketika Akas meninggalkan dirinya dulu, tapi Sruti tidak pernah sekalipun membenci si Akas. Mengetahui ini adalah saat-saat terakhir untuk mereka berdua, Akas pun ingin mewujudkan mimpi si Sruti, yaitu bisa bersama Akas sampai maut memisahkan. खुद पे हमको जैसे नदी को किनारा मिला मैंने जो चाहा मुझको वो ही मिला क्या दिल में तेरे मेरी जगह है या फिर ये जो है वो बेवजह है जाना ना दिल से दूर. Sampai suatu malam, di bawah pohon kenangan mereka, Sruti meminta Akas berjanji. Ketika Sruti masuk rumah sakit lagi, Akas tidak diperbolehkan untuk menjenguk dirinya. Dan ketika Sruti mati, Akas harus bisa melupakannya. Sruti juga meminta si Akas untuk menikah dengan Sasha dan memiliki anak yang manis-manis. Intinya sih, Akas harus bahagia. Sampai suatu hari, tiba-tiba Sruti mengalami anfal. Rajesh pun mengatakan kalau peluang hidup Sruti itu hampir nol. Namun pas Rajesh meminta bantuan dari bank donor organ, tidak ada jantung yang tersedia. Di saat menanti ajalnya, tiba-tiba ada keajaiban. Sruti mendapatkan donor jantung dari tempat yang tidak terduga.
Singkat cerita, operasi transplantasi jantung Shruti pun berjalan dengan sukses. Beberapa minggu kemudian, Shruti sudah pulih total dan bisa meninggalkan rumah sakit. Namun pas mau mengabari si Akas tentang kesembuhannya, HP-nya si Akas tidak bisa dihubungi. Di WA-nya, Akas mengirimkan sebuah voice note yang berbunyi, "Kita terlahir untuk sempurnakan cinta yang belum sempurna, terlahir lagi dan lagi. Di kehidupan nanti pun akan bertemu lagi dan lagi. Dan kelak kita pasti bertemu lagi." Karena Akas tidak ada kabar sama sekali, Shruti pun berniat mengunjungi si Akas di Mumbai. Namun pas menemui teman-temannya si Akas, mereka juga tidak tahu keberadaannya si Akas. Sudah berbulan-bulan Akas hilang entah kemana. Dari rumor yang terdengar, Akas menikah dengan Sasha dan tinggal di Amerika. Ketika Shruti ke kos-kosannya si Akas, Abah Abud pun bilang kalau si Akas itu sempat berpamitan kalau dia itu akan ke tempat yang sangat jauh, mungkin saja ke Amerika seperti yang selalu dia bicarakan. Karena tidak bisa menemukan Akas di Mumbai, Shruti mencoba mencari di rumahnya si Akas di Tanakpur. Tapi hasilnya sama saja, keluarga Akas pun hanya bisa terdiam tanpa sepatah kata pun. Namun pas Shruti berjalan ke rumah lamanya, tiba-tiba jantungnya pun berdegup dengan sangat kencang. Di sini Shruti pun baru sadar kalau jantungnya ada di tubuhnya itu adalah jantung milik si Akas. Akas itu mengorbankan hidupnya sendiri demi kehidupannya si Shruti. Sama persis seperti yang diramalkan kakeknya. Mereka itu akan bersama sampai hidup Shruti berakhir, tapi cinta mereka tidak akan pernah bersatu. Mengetahui Akas hidup dalam dirinya, sekarang giliran Shruti yang akan melanjutkan impiannya si Akas. Shruti pun berniat menjalankan studio milik kakek Dadu. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kok om malah nyesek? Kalau kalian suka silahkan like, comment, share. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian mau support om, bisa dengan super thanks. Tombolnya ada di sebelah kanan tombol like. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Brooks pamit dulu dan Bismillahirrahmanirrahim.